Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriliani Anung, biasa dipanggil Rila, NIM 2213010005. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk ujian tengah semester program studi bahasa Indonesia dan sebagai bahan edukasi untuk kita semua. Yang akan saya bahas di sini, yang pertama itu mengimplementasikan fungsi tanda baca. Yang ada tanda baca titik koma, yang kedua titik dua, yang ketiga tanda elipsis, yang keempat tanda kurung siku, dan yang kelima itu tanda garis miring. Kita ke tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Seperti yang kita lihat di sini dalam contohnya itu syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini. Titik 2, A. Berkewarganegaraan Indonesia. Baru untuk memisahkan antara A dengan B-nya kita gunakan titik koma. Baru lanjut dengan B. Berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya. Dan untuk memisahkan B dengan C itu kita pakai tanda titik koma. C-nya itu berbadan sehat. Sekarang kita masuk ke tanda baca yang kedua, yaitu titik 2. Tanda titik 2 dipakai di akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Kita bisa lihat di contoh itu, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Itu untuk membagi atau memperjelas sebuah kalimat. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, tanda elipsis atau 3 titik. Penggunaan tanda elipsis adalah sebagai tanda dalam kalimat yang terputus-putus. Kita bisa lihat di contoh itu, kau begitu, mari kita melaksanakannya. Tanda elipsis juga digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam kalimat atau naskah ada yang dihilangkan. Sekarang kita masuk di bagian yang keempat, itu tanda baca kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang ada pada naskah asli. Contoh penggunaan kurung siku itu kita bisa lihat di contoh, persamaan kedua proses ini atau perbedaannya dibicarakan dalam bab 2. Perlu dibentang di sini. Itu kurung sikunya itu kita bisa lihat di contoh. Kita masuk pada bagian yang kelima, itu tentang garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap, dan ataupun. Kita bisa lihat dari contoh itu, dikirimkan lewat darat garis miring laut. Maka kita bacakan dia, dikirim lewat darat atau laut. Sekarang pertanyaan yang kedua, mengimplementasikan penggunaan huruf kapital dan huruf miring dalam kalimat. Kita masuk pada bagian pertama, huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, atau huruf pertama nama diri dan sebagainya. Huruf kapital ditulis sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti oleh nama orang. Kita bisa lihat di contoh itu biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Contohnya itu, aku menulis cerita berjudul Liburan ke Kampung Halaman.
Aku baru saja membaca buku berjudul Laskar Pelangi. Itu di bagian akunya itu huruf kapital, liburan juga huruf kapital, L-nya huruf kapital, kampung halaman itu juga huruf pertamanya huruf besar. Sama contoh kedua itu di nama orang, Muhammad Hatta. Kita bisa lihat di situ M-nya huruf besar sama H-nya huruf besar atau huruf kapital. Tadi huruf kapital, sekarang huruf miring. Penggunaan huruf miring pada bahasa Indonesia tentu memiliki berbagai fungsi dan cara penggunaannya masing-masing. Tentu saja penggunaan dan fungsi tersebut disesuaikan dengan konteks yang digunakan saat menulis sebuah kalimat. Ini beberapa cara penggunaan huruf miring. Penulisan huruf miring itu biasanya di dalam penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar di dalam kutipan tulisan. Contoh penulisan huruf miring itu kita bisa lihat di contoh buku sejarah Indonesia sudah membuat berbagai teori mengenai rujukan yang digunakan untuk penulis. Contohnya. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga itu analisis penggunaan kata semua dan kata seluruh. Yang pertama kita masuki dulu pada kata semua. Semua itu artinya setiap anggota terkena atau termasuk dalam hitungan dan menekankan pada jumlah yang banyak. Contohnya, semua ruangan akan dibersihkan dan dicat lagi. Semua ruangan itu menyiratkan bahwa ada begitu banyak ruangan yang ada. Sekarang kita masuk ke yang kedua itu seluruh. Seluruh itu yaitu setiap anggota termasuk dalam hitungan tetapi dalam pengertian kelompokan atau kolektif. Contohnya itu semua macam, segala macam dipakai untuk mengacu pada benda yang beraneka ragam. Seluruh bagian tubuhnya terkena tumpahan minyak. Seluruh bagian tubuh itu menyiratkan keanekaragaman. Sekian. Kita masuk yang keempat, analisis penggunaan kata adalah, ialah, merupakan. Yang pertama, kita masuk dalam kata adalah. Kata adalah kata kerja atau verba dalam bahasa Indonesia. Dalam kalimat, biasanya verba adalah inti dari sebuah kalimat. Ada 3 arti adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kata adalah itu identik dengan, ada sama maknanya dengan, atau termasuk dalam kelompok atau golongan. Contoh penggunaan adalah dalam praktiknya, kadang adalah itu digantikan dengan tanda sama dengan. Mungkin kebanyakan dipakai dalam bahasa pesan. Sekarang yang kedua kata ialah. Ialah adalah penghubung di antara dua panggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas penggal yang pertama itu. Contoh penggunaan kata ialah. Contoh cara menggunakan kata ialah dalam bahasa Indonesia. Kita bisa lihat di contoh yang pertama itu. Untuk mencegah penyebaran corona, hal yang wajib diperhatikan ialah menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Itu untuk memperjelas kalimat awal itu untuk mencegah penyebaran corona. Hal yang wajib diperhatikan ialah maka dipakai kata ialah untuk seperti menggunakan masker, menjaga jarak. Yang ketiga kata merupakan. Setelah di atas ada contoh kalimat ialah dan adalah, sekarang merupakan. Berhubung merupakan punya 3 arti, jadi contoh kalimat yang menggunakan kata merupakan akan dibagi satu persatu. Arti merupakan. Semua arti merupakan adalah kata kerja. 3 arti kata merupakan adalah memberi rupa, membentuk atau menjadikan supaya berubah. Kita masuk ke nomor 5. Analisis penggunaan kata yaitu dan yakni dan yaitu ternyata bersinonim. Artinya keduanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata penghubung yang digunakan untuk memerinci keterangan kalimat.
Kedua kata ini termasuk dalam partikel penulisan. Kedua kata ini biasanya terdahului dengan tanda koma. Contohnya, keluarga kami berjumlah 4 orang, yaitu ayah, ibu, adik, dan kakak. Untuk contoh yang kedua, Presiden berkunjung ke Padang dengan ditemani 5 orang menteri, yakni Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kesehatan, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pendidikan. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.